Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para perindu surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita lakukan, Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para perindu surga, setiap kita pasti pernah berbuat salah. Setiap kita pasti berbuat dosa. Dan yang dicintai Allah pun memang bukan yang bersih, tapi yang selalu membersihkan diri. Sebagaimana dalam sebuah ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang senantiasa membersihkan diri. Para perindu surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sayangnya kepada kita, maha sayangnya kepada kita, memberikan peluang kepada kita untuk selalu menjaga hati kita dari noda-noda dosa. Diberikan kita peluang untuk senantiasa bertaubat, senantiasa beristighfar. Dan ternyata dengan banyaknya kita bertaubat, beristighfar, ada nilai-nilai positif yang akan kita raih, ada keuntungan-keuntungan yang kita raih, yang kalau kita memperbanyak beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melihat apa saja sih yang Allah janjikan melalui Rasulnya kepada kita ketika kita banyak memohon ampun, ketika kita banyak beristighfar. Minimal ada 8 keutamaan yang Allah janjikan kepada kita kalau kita memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada dalam sebuah hadis, diantaranya dalam hadis riwayat dari Imam Ahmad yang diterima dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari kesulitan, diberikan ketenangan dari kegelisahan, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di dalam hadis ini saja minimal ada 3 yang disampaikan tentang keutamaan kalau kita memperbanyak istighfar. Yang pertama adalah diberikan jalan keluar dari kesulitan. Dan setiap kita dalam hidup pasti mengalami kesulitan, pasti menghadapi masalah. Nah, di antara jalan keluar, di antara keuntungan daripada istighfar adalah kalau kita bisa diberikan jalan keluar karena kita memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan. Mudah-mudahan kalau kita memperbanyak istighfar akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah diberikan ketenangan dari kegelisahan. Nah, kadang kita dalam perjalanan hidup kita mungkin mengalami kegelisahan yang luar biasa, mengalami kegalauan yang luar biasa. Maka ternyata dari dampak istighfar ini juga menjadikan kita ketenangan. Kemudian yang ketiga adalah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kalau kita bisa memperbanyak istighfar, bisa memperbanyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, keutamaan lain adalah diungkapkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumati'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Maka beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu
dan bertaubatlah. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu kehidupan yang baik sampai waktu yang ditentukan. Luar biasa, ya. Kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Terus mendapatkan kebaikan sampai waktu yang ditentukan, sampai ajal menjemput kita. Mendapatkan kebaikan-kebaikan itu karena kita memperbanyak istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatikum mata'an hasanah. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan dengan kita selalu beristighfar, kita mendapatkan yang keempat tadi adalah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik. Kemudian yang kelima, ketika kita memperbanyak istighfar, ternyata Allah pun memberikan jaminan ampunan bagi kita, ya. Ampunan yang sungguh luar biasa didambakan. Karena hampir semua, ya, yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu target utamanya adalah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 110, ya. Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasa, ya. Jadi mari kita juga berupaya beristighfar untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun, memperbanyak taubat, adalah Allah akan berikan kekuatan kepada kita, ya. Dan ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 52, ya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin, ya. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia Allah akan menurunkan hujan yang deras dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Luar biasa. Allah akan menambahkan kekuatan yang luar biasa kepada kita ketika kita senantiasa beristighfar, yang dilanjutkan dengan memperbanyak taubat. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang ketujuh, yang Allah jaminkan kepada kita ketika kita banyak beristighfar dan bertaubat adalah dengan turunnya rahmat, turunnya kasih sayang Allah kepada kita. Dan ini diungkapkan oleh Allah dalam surat An-Namli ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ah qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, ya. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ini yang ketujuh. Luar biasa. Rahmat kasih sayang Allah akan kita raih ketika kita pun senantiasa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, ya, yang Allah jaminkan kepada kita, kalau kita memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun, maka kita akan terhindar dari azab, kita terhindar dari malapetaka, dari bencana. Allah jaminkan itu. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 33, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 33. Jadi penolak azab
atau terlindungi dari azab, di sini ada dua. Yang pertama, kalau Rasul berada bersama kita, itu tidak akan diazab oleh Allah. Kalau Rasul berada bersama kita. Nah, ini peluang ini nggak ada lagi, karena Rasulullah tidak ada bersama kita. Tapi yang kedua masih berpeluang. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka pada mohon ampun, pada beristighfar. Inilah beberapa jaminan kalau kita memperbanyak mohon ampun, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, sehingga kita meraih berbagai macam kebaikan, nilai-nilai positif dan keberuntungan itu. Dan apa saja istighfar yang bisa kita ucapkan? Silahkan. Mau istighfar mungkin yang paling pendek, astagfirullahaladzim, silahkan. Kemudian mau yang diperpanjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, silahkan. Atau lebih panjang lagi yang dikenal dengan sayyidul istighfar, yang ini lebih dicintai, lebih disukai Rasulullah, yaitu Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ini dikenal dengan sayyidul istighfar, dan Rasulullah beristighfar dalam sehari semalam tidak pernah kurang dari 100 kali. Luar biasa. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, diampuni dari dosa, tapi masih memperbanyak istighfar. Apalagi kita, seharusnya lebih banyak lagi beristighfar, baik yang pendek, yang pertengahan, ataupun yang panjang, silahkan. Atau juga istighfarnya Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, silahkan. Dan itu hampir semua para nabi, para rasul, kalau dia ada masalah menghadapi kehidupan, selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya dikeluarkan dari berbagai macam persoalan kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan beristighfar, dengan bertobat, sehingga meraih berbagai macam kebaikan dan keberuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.